Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi yang sangat kami cintai. Kita semua dipilih oleh Allah untuk menjadi ahli iman. Akan tapi di antara ahli iman ini punya martabat yang berbeda-beda. Dan Allah berikan kesenangan juga yang berbeda-beda di dunia. Adapun di akhirat surga semuanya. Di dunia diberi ketenangan yang berbeda-beda. Dan ketenangan yang paling istimewa bagi ahli iman adalah ketenangan batin. Kerinduan kepada Allah yang tidak pernah putus kepada baginda Nabi. Dan rindu berbuat baik kepada sesama. Dan kalau sudah orang hatinya baik kepada sesama manusia, maka ketahuilah dia sudah seperti berada di surga biarpun dia masih di dunia. Tidak ada mendendam di dalam hatinya. Tidak ada ngedengki di dalam hatinya. Masya Allah, itu nikmat besar dari Allah. Ada sebagian orang yang menjalani hidup dengan sakit hati karena dendam yang ada di hatinya, karena dengki yang menguasai hatinya. Tidak melihat saudaranya beruntung kecuali harus sakit hati. Tidak melihat saudaranya berhasil kecuali harus sakit hati. Maka ada satu nikmat yang sangat agung yang Allah berikan adalah yaitu hati yang selamat, qalbun salim. Menyeru atau Nabi pernah menyampaikan kepada salah satu sahabat Nabi, ya bunayya, wahai anak kecil, Sayyidina Anas waktu itu. Ini istata'ta, jika engkau bisa antusbiha atau tumsiya. Jika engkau bisa berada di pagi hari atau sore hari. Kalau bisa, jika engkau bisa setiap hari. Nah. Alla yakuna fi qalbika ghishun li ahadin minal mu'minin. Atau kama qala Nabi, kalau engkau bisa wahai anak kecil, di pagi sehari atau di sore hari membersihkan hatimu dari benci, dengki, dendam kepada orang yang beriman, faf'al. Maka lakukanlah. Dzalika min sunnati, itulah sunnahku. Faman ahya sunnati kana ma'i fil jannati. Yang menghidupkan sunnahku akan bersamaku di surga. Membersihkan hati adalah sunnah Nabi. Dan menjadikan sebab kita berkumpul dengan Nabi. Nanti di surga indah dengan Rasulullah. Tapi sebelum di surga ternyata di dunia kita indah. Maka mari kita semuanya menjadi orang yang punya qalbun salim. Tidak mudah berprasangka buruk, tidak mudah ngedendam, tidak mudah membenci. Tapi yang ada hatinya lapang dengan siapapun yang bersamanya. Jika ada orang banyak salah kepadanya, dia telah persiapkan maaf yang lebih besar dari kesalahannya. Kalau ada orang yang sukses, telah disiapkan doa-doa yang banyak demi kesuksesannya agar semakin sukses dan dijaga oleh Allah. Dan berusaha untuk senang, dan alangkah banyaknya hiburannya orang yang semacam ini. Melihat tetangganya sukses, dia ikut senang. Melihat saudara sukses, ikut senang. Bersih hati, qalbun salim, sebelum masuk surga sudah berada di surga. Ketemu dengan si A, si B, si C, Masya Allah, enak. Akan tapi nasib buruk seorang hamba yang hatinya kotor, dikuasai dan dengki dan benci, sehingga yang didengki pun bukan orang lain. Kadang saudaranya pun dibenci dan didengki, sehingga muncullah manusia perebut waris, dan dia adalah manusia tersiksa di dunia sebelum di akhirat. Dengan saudaranya, bapaknya sama ibunya sama, berantem, bermusuhan. Bapaknya sama, ibunya sama, tidak tegur sapa. Nasib buruk bagi manusia tersebut kalau tidak segera sadar, dia akan terus tersiksa dan tersiksa di dunia. Belum lagi nanti siksa di akhirat, memutus tali persaudaraan. Naudzubillah. Maka dari itu terus mari kita belajar membersihkan hati. Bagaimana kita bisa membersihkan hati? Agar hati kita selamat, punya qalbun salim itu bagaimana? Yang pertama adalah membiasakan lesan kita dengan lesan yang baik, biarpun mula-mula masih bertentangan dengan hati kita. Jangan berbicara yang tidak baik tentang orang-orang sukses yang ada di kiri kanan kita. Bahkan jika ada orang mencaci, mengolok kita, memfitnah kita pun, jangan biasa berkomentar yang tidak baik. Kita tahan dulu, ini terlebih dulu. Pertama dan utama adalah lesan kita. Jangan mudah terpengaruh. Lesan ada dua, lesan yang berucap dan lesan yang lesan tangan, pena. Ketikan di YouTube dan sebagainya, atau di Instagram, nge-share
Ini min ahadil lisana ini. Jadi kalau kita jaga, jangan berkomentar apapun. Biasakan kalau ingin berkomentar, yakinkan dan pastikan itu komentar baik. Ini baru permulaan, belum bersih hati, ini baru memulai. Jika yang ini saja tidak bisa dilakukan, jangan berkata hatinya bersih. Tidak. Tidak ada orang ngomong kecuali dia komentar jelek. Tidak ada orang komentar jelek, hati-hati. Qalbun salim enggak ada di sini. Mula-mula dan paling utama adalah jaga lesan kita untuk tidak berkomentar dengan komentar yang baik kepada sesuatu yang kita lihat dan itu tidak baik. Saudara-saudara kita maksudnya melakukan kesalahan dan sebagainya. Bahkan jika ada orang menyakiti kita, jangan berkomentar yang tidak baik. Tahan dulu. Kalau ingin berucap yang baik, telah kita pikirkan matang. Sebab lesan ini adalah menerjemahkan di hati kita. Maka kalau ada orang mudah marah, ngelabrak, macam-macam, caci maki dan sebagainya, dari lesannya ya tanda dari kebusukan hatinya. Kemudian setelah itu apa? Menjaga lesan, jangan kita berkomentar yang tidak baik kepada orang yang zalim kepada kita. Mungkin kita mulai Anda seorang ustaz, tiba-tiba ada orang menfitnah Anda, jangan banyak komentar dulu. Kita cari tahu sebabnya apa. Mungkin dia tidak mengerti atau orang itu tidak terlanjur, tidak mencaci kita, mengolok kita. Hanya informasi yang masuk ke kita saja. Mungkin ada pengadu domba yang ingin mengadu antara kita dengan ustaz tersebut. Lapang hati, mudah. Bahkan jika seandainya ternyata ustaz tersebut betul-betul dicaci dan dimaki oleh ustaz yang lain, yang ada dalam hatinya lapang mendoakan. Tidak berkomentar yang jelek. Yang kedua adalah mendoakan dia. Maka Anda pun demikian. Ini bukan urusan ustaz dengan ustaz, mungkin tetangga dengan tetangga. Anda punya tetangga berbisnis, sukses. Bahkan mungkin cara bisnisnya tidak benar dengan Anda. Mungkin Anda termasuk orang yang diganggu usaha Anda pun tidak perlu berkomentar yang jelek. Tata hati Anda untuk tidak komentar yang jelek. Tapi kalau ingin berkomentar yang baik, semoga kekayaannya menjadi kekayaan yang berkah. Gitu saja. Kemudian setelah itu yang kedua, lakukan doa-doa dengan orang-orang tersebut. Biasakan dengan doa kebaikan. Mendoakan, ya Allah, orang itu telah bermasalah denganku, berikan kepadanya segala kebaikan. Ya Allah. Mendoakan dengan doa yang baik. Yang ketiga adalah, sebisa mungkin Anda menyisihkan apapun hadiah kepadanya. Jika Anda sudah lakukan 3 hal ini, jika ada orang berkomentar tidak baik kepada Anda diam, Anda tahan lesan Anda, kemudian setelah itu Anda mendoakan. Ya, mendoakan itu penting sekali. Dan yang ketiga adalah, bagaimana Anda mengirim sesuatu yang bermanfaat. Kalau sudah Anda lakukan, ketahuilah, hati Anda akan lapang. Di samping itu menjadikan hati orang lain lapang. Karena hatinya lapang pun bertemu dengan Anda dengan penuh kemesraan, keindahan. Ketahuilah bahwa Anda di dunia seperti di surga. Hidup dengan cinta. Qalbun salim. Hilang dengki, hilang benci dan dendam. Dengan 3 tip tadi yang kami sampaikan. Dan mulai detik ini lakukan. Dan jangan berbicara yang jelek, jangan komentar yang jelek, jangan doa yang jelek. Semuanya baik. Maka hati Anda akan tenang, mulia. Mulia di dunia dan mulia di akhirat. Ini saja, nuhibbukum fillah. Kami mencintai Anda karena Allah Subhanahu wa taala.